Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan saya ya, Dial Hayati. Nah, di dalam video ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai sifat elastisitas bahan. Nah, untuk apa kita membahas ini? Nah, ini sangat banyak penerapan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalkan ketika kalian berkendara menggunakan motor ataupun menggunakan sebuah mobil. Nah, otomatis kita pasti akan melintasi sebuah namanya tanjakan ya, atau posisi tidur. Nah, pernah nggak terlintas di pikiran kita ketika kita menanjaki sebuah posisi tidur, itu kendaraan kita akan berguncang. Ketika dia berguncang, dia pasti akan kembali ke keadaan semula ya. Jadi nggak akan mungkin ketika melintasi tanjakan tidur itu dia tetap tetap kaku gitu. Tidak akan mungkin. Karena kalau dia kaku otomatis kita akan terasa sakit. Nah, itulah penerapan materi fisika nanti mengenai elastisitas bahan ini di dalam sepeda motor tadi ya, atau dalam sebuah mobil juga bisa. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu nanti berhubungan dengan yang namanya adalah modulus Young, atau disebut juga dengan modulus elastisitas bahan. Nah, supaya lebih memahami kita ya di dalam proses kenapa pegas, itu namanya pegas ya. Pegas itu bisa bergetar atau berosilasi nama fisikanya. Marilah kita mencoba melihat materi-materi mengenai elastisitas bahan ini. Nanti ada 3 rumus ya. Yang pertama ada tegangan, yang kedua nanti ada regangan. Nah, yang terakhir ada namanya modulus elastisitasnya itu sendiri. Oke, saya akan coba menjelaskannya ya. Oke, tadi kita ada mengetahui ya aplikasinya apa. Kemudian sekarang di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kok bisa berjalan sebuah pegas itu, bisa dia berosilasi ya atau bergetar. Nah, coba kita lihat. Nanti kita ada mempelajari mengenai yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga adalah modulus elastisitasnya. Nah, coba sekarang dulu yang tegangan. Nah, tegangan itu nanti semuanya seperti ini. Bacanya adalah to ya. Apa itu tegangan? Tegangan adalah besarnya gaya yang dihasilkan per satuan luas. Oke. Nah, rumusnya apa? Ini dia. Secara matematis dirumuskan, bacanya ini adalah to ya. Ini dia. TOU, to. To sama dengan adalah besarnya gaya. Gaya simbolnya adalah si F dibagi dengan si luasnya. Ini dia. Nah, keterangannya juga saya bikin di sini. Keterangan sama dengan to itu adalah tegangan. Satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian ada si F. Ini dia F-nya. Satuan F adalah si gaya. Gaya satuannya si Newton. Kemudian ada lagi simbolnya si A. A besar. A besar itu adalah luas permukaannya. Luas permukaannya satuannya adalah meter kuadrat. Nah, itu yang pertama ya, mengenai tegangan. Sekarang coba kita lihat latihan soalnya nih ya. Dan saya kasih satu soal contoh. Sebuah benda yang memiliki luas sebesar 40 cm kuadrat ditancapkan dengan gaya sebesar 12 Newton, maka besarnya tegangan adalah titik-titik. Itu dia. Nah, ingat, dalam fisika kalian wajib buat dulu yang namanya diketahui. Diketahui apa? Yang ada angka. Ini yang pertama. Adalah si luas. Luas satuannya adalah A besar. A besarnya 40 cm kuadrat. Nah, dalam fisika kita juga wajib menggunakan satuan internasional. Bahwasannya kalau luas satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan ini adalah sentimeter kuadrat. Nah, wajib kamu ubah ke dalam meter. Itu dari dipelajari waktu kita SD ya, bahwasannya sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Kalau dia pangkat 2 berarti naik 2 tangga dibagi dengan 10.000 atau dibagi dengan 10 pangkat min 4. Oke? Nah, itu matematik ya. Jadi jangan sampai kita dasarnya ya, karena dasarnya fisika itu adalah matematika dasar. Jangan sampai nggak bisa MTK dasar, susah nanti dalam penjabaran seperti ini. Namanya ini adalah konversi satuan ya dalam bahasa fisikanya. Nah, itu dia.
Berarti 40 ini tadi kita ganti dengan atau kita bagi dengan namanya 10.000. Berarti nanti 40 dikalikan 10 pangkat min 4. Satuannya sudah berubah menjadi meter. Itu dia. Nah, dalam fisika juga usahakan kita harus menghilangkan angka 0 di belakang. Maksudnya tuh, misalkan ini 40, otomatis kita buang aja angka 0 di sini. Karena itu sama dengan mubazir ya dalam fisika. Berarti ini adalah menjadi 4. Kita tewaskan satu nolnya, maka juga pangkat tewas 1. Min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Itu dia. Berarti menjadi 4 kalikan 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, itu diketahuinya baru. Sekarang yang ditanyanya lagi, diketahui yang kedua ditanya. Apa yang ditanyanya? Berapakah besarnya tegangan? Tegangan simbolnya adalah si tau ya. Ini dia taunya. Berapakah taunya? Maka kita jawab. Tau sama dengan F dibagi dengan si A. Sesuai rumus dasar ini tadi ya. Tegangan sama dengan besarnya gaya kita bagi dengan luas penampang. Berarti ini dia tadi. F kita bagi dengan A. Ini kita kasih kotak biar ingat. Nah, ini dia ya, usahakan lurus buat garisnya. Berarti kita ganti. Berapa F-nya? Ini dia 12 Newton. Berapa A-nya? Pakai yang terakhir, ini yang kita pakai. 4 kalikan 10 pangkat min 3. Ini dia kita pindah ruaskan. Oke, kita naikkan dia ke atas. Maka tau sama dengan 12 dibagi dengan 4. Pangkat yang di bawah kita naikkan dia ke atas. Berarti negatif yang tadi kita ubah dia menjadi positif. Itu matematika juga ya, jangan sampai kita nggak bisa matematika dasarnya. Berarti ini 12 kalikan 10 pangkat 3 kita bagi dengan 4 yang di bawahnya ini tadi. Oke, nah ini kan bisa kita tewaskan. 12 bagi 4 dapatlah dia 3. Pangkatnya jangan lupa kita turunkan. 3 kalikan 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Nah, itu untuk tegangan ya. Nah, ini masih sangat sederhana ya materinya. Oke, yang kedua lagi. Yang kedua, nanti ada namanya regangan. Regangan itu pengertiannya adalah, sudah saya catatkan, ini dia. Besarnya perubahan panjang sebuah benda per satuan panjang awalnya. Ini dia, per satuan panjang awal. Nah, simbolnya apa? Disimbolkan dengan E kecil. Jadi E aja disebut, nggak ada nama istilah yang lainnya. E kecil ya. Nah, secara matematis ini rumusnya E sama dengan delta R kita bagi dengan L0. Atau regangan sama dengan besarnya pertambahan panjang benda tadi kita bagi dengan panjang mulanya dia. Nah, itu dia ya. Nah, kita bikin keterangannya. E kecil tadi adalah si regangan. Regangan tidak memiliki satuan ya. Karena kenapa? Karena di atas ini adalah meter, nanti di bawah juga adalah meter. Meter di atas, meter di bawah boleh ditewaskan. Itu dia, berarti nanti regangan tidak memiliki satuan. Oke, yang kedua, itu ada delta L. Ini ya, delta L yang tadi siapa? Adalah perubahan panjang. Nah, kalau panjang satuannya adalah si meter ya. Nah, yang ketiga ada L0. L0 itu adalah panjang mula-mulanya dia atau panjang awal. Satuannya sama. Itu adalah dalam meter. Oke, itu untuk regangan ya. Kita lihat contohnya untuk lebih memahami lagi materi ini. Nah, ini ada contohnya saya catatkan. Misalkan pegas yang panjang awalnya 40 cm diberi massa 2 kg hingga panjangnya menjadi 50 cm. Nah, yang ditanyanya, besarnya regangan pegas tersebut adalah titik-titik. Itu dia. Jangan lupa kita buat pertama kali adalah diketahui. Diketahui ya. Kita lihat yang ada angka-angka. Ini dia, ada 40, angka pertama siapa? Panjang awal. Berarti nanti kita bikin dia simbolnya adalah si L0. Ini dia tadi panjang awal. L0 sama dengan 40 cm.
sentimeter. Nah, lagi-lagi satuannya dalam sentimeter, ini tidak baku ya, atau tidak standar internasional. Kita wajib ubah dia ke dalam SI atau standar internasional. Berarti kita ubah ke dalam meter. Sentimeter ke meter itu udah kalian pelajari juga di SD ya, konversi satuan. Itu naik 2 tangga. Karena dia pangkat 1, berarti nanti dia dibagi dengan nolnya ada 2 adalah dibagi dengan 100 ya. Nah, ini dia. Dibagi dengan 100 berarti kita bikin dia dikalikan 10 pangkat min 2. Oke. Nah, saya harapkan kalian nanti jangan bingung ya, kenapa kok 100 kok jadi 10 min 2? Itu dasarnya ya. Karena kan dibagi dengan 100 berarti dibagi dengan 0,01. Oke, coba saya jelasin ini sedikit. Dibagi dengan 100 berarti 0,01. Nah, matematika, ini secara matematika. Secara fisika kita tidak suka ya ada bilangan berkoma-koma, kita nggak suka bilangan berdesimal. Kita buat ini wajib bilangan berpangkat. Ada berapa angka di belakang koma? 2. Berarti ini 1 dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, itu dia beda fisika dengan matematika. Tapi dasar fisika adalah matematik. Oke? Nah, kemudian dalam fisika juga angka 1 adalah angka misteri. Dia ada, tapi tidak perlu dituliskan. Berarti wajib kita hapus saja ini. Nah, itu dia. Dia ada ya, tapi tidak perlu dituliskan. Berarti cukup kalian bikin dengan, kalau dibagi 100 dikali dengan 10 pangkat min 2. Oke? Nah, ini dia. Kalikan 10 pangkat min 2 artinya 40 tadi dibagi dia dengan 100 ya. Nah, ini dia. Kita ubah dia menjadi bilangan yang lebih sederhana lagi. Kayak tadi ya. Tadi ini 40 kita tewaskan, ini juga sama. Berarti ini ada 4 nolnya 1, 40 ini tewaskan 1. Pangkatnya ditambah. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Nah, berarti menjadi 4 kalikan 10 pangkat min 1 meter. Itu panjang awal. Kemudian yang kedua. Yang ada angka-angkanya lagi itu adalah nih, massa. Masanya adalah 2 kg. Kita bikin M sama dengan 2 kg. Oke? Nah, kemudian hingga panjangnya menjadi 50 cm. Berarti nanti itu adalah LT, ya. Apa itu LT? LT itu adalah panjang akhir. Berarti LT-nya sama dengan 120 cm. Oh, maaf, ini kita ganti dulu ya. Ini kita ganti 120 cm. Oke, kita ganti dia ya. Berarti ini dalam sentimeter juga, tidak baku. Kita ubah wajib ke satuan internasional. Berarti nanti sentimeter kita bagi dengan 100. Berarti menjadi 120 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, ini dia ya. Kalikan 10 pangkat negatif 2-nya. Oke. Supaya dia lebih sederhana lagi, yang ada 0-0-nya kita tewaskan. Ini tewas 0-nya, berarti pangkat bertambah. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Berarti menjadi 12 kalikan 10 pangkat min 1. Itu dia ya untuk panjang akhir. Nah, kita tidak menggunakan panjang akhir. Yang kita gunakan siapa? Delta L. Apa itu delta L? Perubahan panjang. Berarti kan kalau perubahan otomatis adalah selisihnya ya dari awal ke akhir. Berarti delta L nih ya, delta L sama dengan panjang dia yang akhir kita kurang dengan panjang dia yang awal. Berarti ini dia 12, yang ini tadi 12 kali 10 min 1 kita kurang dengan ini. Ini tadi kita kurangkan dengan 4. Berarti 12 kali 10 min 1 kita kurang dengan 4 kali 10 pangkat negatif 1. Hasilnya adalah 8 dikalikan 10 pangkat min 1. Oke, nah habis ya diketahuinya cuma itu saja 4, angkanya 1, 2, 3. Oh, 3. Nah, yang ditanya siapa? Berapakah besarnya regangan pegas tersebut? Nah, berarti E kecil. E kecil sama dengan titik-titik tanda tanya. Itu dia ya cara membuat struktur ya, struktur penyelesaian fisika. Oke, kita jawab. Sesuai dengan rumus yang tadi yang kita ketahui di awal, bahwasanya rumusnya regangan ya, delta L
perubahan panjang kita bagi dengan panjang awalnya. Ini dia, ini kita kotakkan dulu. Berarti delta L kita bagi dengan panjang awal. Nah, setelah kalian mau diketahuinya, cuma tinggal kalian substitusikan diketahui ke yang rumus kita. Oke, ini dia. Delta L-nya berapa tadi? 12 kurang 4 hasilnya 8. 8 kalikan 10 pangkat min 1 dibagi dengan panjang awal. Berapa panjang awalnya tadi? Yang akhir yang kita ambil, berarti ini dibagi dengan 4 kalikan 10 pangkat min 1. Ini dia. Oke. Ada 10 min 1 di atas, 10 min 1 di bawah. Kita tewaskan saja. Ini tewas. Maka tinggal 8 bagi 4 hasilnya adalah 2 ya. Tunggu sebentar, berarti 2 dan udah tewas berarti tidak ada lagi nih. Ini habis ya, berarti hanya tinggal 2 saja. Berarti nanti besarnya regangan adalah 2. Itu dia. Oke, itu yang kedua ya, regangan. Berarti dan 2 materi ya, yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan. Nah, sekarang yang ketiga. Itu adalah yang namanya modulus elastisitas, atau biasa disebut kalau di buku-buku namanya ini modulus Young ya, disimbolkan dengan E besar. Nah, yang C, modulus elastisitas atau nama lainnya adalah modulus Young, disimbolkan dengan E besar. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertiannya apa. Modulus Young adalah besarnya tegangan per regangan, disimbolkan dengan E besar. Oke. Nah, kalau regangan tadi kan yang kecil nih. Ya, kecil dia. Kalau untuk yang modulus Young atau modulus elastisitas, simbolnya adalah E besar. Oke, sekarang kita lihat secara matematis dirumuskan. Berarti nanti itu adalah E besar sama dengan tau tadi ya, tau yang ini tadi. Tau kita bagi dengan E kecil. Artinya apa? Tegangan kita bagi dengan yang namanya regangan. Itu dia. Atau boleh juga kita pakai ini rumusnya. E besar sama dengan F kita kalikan dengan L0 per A besar kita kalikan dengan perubahan panjang, atau kita kalikan dengan delta L-nya dia. Itu dia. Nah, keterangannya ini. E besar sama dengan modulus Young ya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Kalau yang lainnya kan ada F, ada L0, sudah kita ketahui ya dari sini tadi. F itu apa, A itu apa, delta L itu apa, L0 itu apa. Ini nggak perlu tulis lagi. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini dia, dan udah saya catatkan. Hitunglah modulus Young dari sebuah benda dengan luas 5 meter kuadrat yang berosilasi karena diberi gaya 40 Newton, sehingga panjang yang awalnya 3 meter bertambah menjadi 3,2 meter. Itu dia. Oke, seperti biasa, wajib kita buat terlebih dahulu adalah diketahui. Ya, diketahuinya. Apa saja? Yang pertama ada luas. Luasnya tadi A besar sama dengan 5 meter kuadrat. Oke, yang kedua ada angka lagi, ini dia 40 Newton. Siapa? Adalah si gaya. Gaya satuannya gaya simbolnya adalah F ya, F besar. F sama dengan 40 Newton. Oke, yang ketiga ada lagi sehingga panjang awalnya adalah 3 meter. Panjang awal tadi simbolnya adalah si L0. Ini dia. L0 sama dengan 3 meter. Lalu ada 3,2 meter. Siapa itu? Panjangnya yang awal 3 meter bertambah menjadi 3,2 meter. Berarti itu adalah panjang akhir bendanya ya. Berarti kita simpulkan saja itu adalah si LT. Panjang akhirnya adalah 3,2 meter. Nah, ingat yang kita butuhkan itu adalah si delta L-nya. Delta L itu apa? Perubahan panjang. Otomatis yang namanya perubahan tadi adalah selisih. Berarti nanti panjang akhir kita kurang nanti dengan panjang awalnya dia. Ini dia. Berarti panjang akhirnya tadi 3,2. Kita kurang dengan berapa? Dengan 3. Berarti dapatnya 0,2 meter. Oke.
Nah, kita hilangkan saja ya yang bilangan-bilangan desimal itu. Ada satu angka di belakang koma, berarti dikalikan 10 pangkat min 1. Oke, angkanya berapa? Adalah 2. Buat 2 di depan. Jadi 2 kalikan 10 pangkat min 1 meter. Oke, yang ditanya siapa? Ini dia tadi. Hitunglah modulus iong. Berarti yang ditanya adalah E besar. Ditanya E besar sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, kita jawab. Ingat rumusnya tadi, kita kotakkan dulu ini. Si E besar sama dengan, ini kita kotakkan dulu ya. Nah, ini dia. E besar sama dengan apa tadi? Ini dia. F kalikan R0 kita bagi dengan A kalikan dengan delta L. Atau gaya kita kalikan dengan panjang awal L0 tadi, kita bagi dengan luas penampang, kita kalikan dengan pertambahan panjangnya. Nah, tinggal kita substitusikan aja ya, substitusikan yang diketahui ini ke dalam rumus yang di sini. Berarti matematiknya lagi. Berapa F-nya tadi? 40, ini 40-nya. Berapa nama panjang awalnya tadi adalah si 3 meter. Berarti ini 3 meternya. 40 kalikan 3. Oke. Kemudian ada luas. Berapa luasnya? Di soal itu adalah nih ya, 5 meter kuadrat. Kita masukin 5-nya. Kemudian pertambahan panjang. Ingat, pertambahan panjang itu yang dipakai adalah selisih. Berarti ini kita pakai. Berarti yang kita masukin 2 kalikan 10 pangkat min 1. Oke. Nah, sekarang kita tewaskan yang bisa ditewaskan supaya lebih cepat selesainya ya, lebih cepat lebih baik. Itu konsep dari fisika. Oke. Ada 40, ada 5. Tewaskan, maka dapatlah dia di atas 8. 40 bagi 5 kan 8 ya, berarti kita tuliskan 8. Nah, setelah dapat 8, lalu kita tulis ke bawah lagi. 8 ini tadi kita kalikan dengan berapa? Di sampingnya ada angka 3. 8 kalikan 3 dibagi dengan, tinggal yang ini ya, yang tinggal hanya si 2 saja. 5-nya sudah tewas. Dibagi dengan 2 kalikan 10 pangkat min 1. Nah, ada lagi yang bisa ditewaskan. Ini dia, 8 dengan 2. Maka tewas dapat si 4. Oke. Tinggal 4 kalikan 3 di samping adalah hasilnya 12. Nah, sampai sini kita pangkatnya lagi. Kita selesaikan pangkatnya lagi. Ada di bawah pangkatnya min 1, ini dia ya. Nih. Pangkat yang di bawah tadi kita naikkan dia ke atas. Berarti kalau dia negatif, kita naikkan ke atas, matematikanya berubah tanda menjadi positif ya. Berarti ini tadi 12, yang di bawah ini tadi naik ke atas, berarti menjadi 12 kalikan 10 pangkat 1. Oke. Nah, kita kalikan aja. 12 kali 10 berapa? Adalah 120. Satuannya apa? Newton per meter kuadrat. Nah, itu dia mengenai si modulus iong. Oke. Itu tadi ya materi kita mengenai elastisitas bahan ini. Ada tadi tegangan dan ada si modulus iong itu sendiri. Nah, tadi aplikasi dalam apa? Saya bilang pada kendaraan bermotor ya, bisa sepeda motor ataupun bisa pada mobil. Ketika kita menanjaki sebuah tanjakan atau posisi tidur, kan kita melakukan osilasi ya, dalam bahasa fisikanya tadi adalah osilasi, atau dia mengalami turun naik atau bergetar. Nah, ketika dia mengalami penekanan, ketika dia akan merapat pegas tadi, itulah yang disebut dengan namanya adalah si tegangan. Kemudian ketika dia sudah merapat, dia akan kembali ke posisi awal lagi, atau nama lainnya meregang ya. Itulah nanti dalam perumusan yang tadi disebut dengan namanya si regangan. Oke? Nah, perbandingan besarnya tegangan dengan regangan ketika pegas tadi merapat kemudian kembali merenggang atau kembali ke posisi awalnya lagi, itulah disebut dengan namanya modulus elastisitas atau modulus iong.
Oke, nah nggak pada motor aja sih, banyak lagi yang lain. Contohnya pada timbangan. Ya, ketika kita meletakkan sebuah massa, maka nanti dia akan ke bawah. Kita hilangkan lagi massanya, kita angkat lagi massanya, maka dia timbangan itu akan kembali ke atas. Ketika dia diberi sebuah massa, diberi sebuah gaya, berlakulah konsep fisikanya adalah si tegangan. Ketika massanya diambil lagi, otomatis timbangan apa? Yang terjadi pasti dia akan kembali ke nol lagi kan, posisi di jarumnya itu. Itulah yang dinamakan dengan dia akan meregang. Ini dia ya, regangan. Nah, banyak lagi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, saya harapkan kalian bisa ya memahami konsep elastisitas ini. Mungkin supaya lebih memahami secara dalam, mungkin bisa banyak-banyak melatih soal di internet atau mencari klasifikasi materi yang lebih hot lagi. Oke? Nah, saya harapkan kalian bisa paham dan mungkin bisa menambah lagi soal-soalnya yang lain. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.